بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ila rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adik, para santri yang Kak Bimo cintai, surat Al-Fajr adalah surat yang menceritakan tentang kisah turunnya Al-Quran. Mau nggak kalian mendengarkan kisah turunnya Al-Quran? Coba. Silahkan duduk yang rapi, dengarkan baik-baik kisah ini. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Di sebuah puncak gunung bernama Jabal Nur, ada sebuah gua kecil bernama Gua Hira. Nah, tanggal 17 Ramadan di malam hari, ada seorang pria tampan sedang duduk bersemayam di dalam gua itu. Siapa pria itu? Pria itu adalah seorang laki-laki bernama Muhammad yang punya gelar namanya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, Muhammad ini belum merupakan seorang nabi. Dia punya kebiasaan menginap di gua itu. Mengapa ia menginap? Nah, ini masalahnya. Karena beliau hatinya sangat prihatin. Beliau sedih melihat tetangganya yang jahat. Bagaimana nggak jahat? Hobinya mereka berperang. Melepas panah, melempar tombak, kemudian bahkan membunuh orang-orang yang mereka tidak sukai. Suku antar suku bertarung. Kalau mereka menang, perempuan dan anak-anak diambil, dibawa pulang, dijadikan budak. Kalau ia suka, dibawa ke rumah, dipekerjakan. Tetapi sayangnya tidak, dijual. Ini adalah kekejaman dan kebodohan orang-orang Quraisy zaman dulu. Bukan hanya itu, selesai mereka berperang, kemudian mereka biasanya menuju ke Ka'bah. Untuk apa? Rupanya mereka bukan untuk umrah, tawaf, atau yang lainnya. Tapi mereka justru menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Patung buatan mereka sendiri. Dari batu, dari kayu, dari makanan, dari barang-barang bekas. Dibikin patung, dan patungnya disembah. Zaman kebodohan. Zaman jahiliyah. Orang tidak menggunakan hati, akal pun tidak. Yang ia gunakan hanya keinginan nafsunya sendiri. Itulah yang bikin Sidni Muhammad. Bahkan ada nih, sampai hati orang tua membawa anaknya ke padang pasir, lalu dibuatkan kubur, ditanam hidup-hidup. Hanya karena bayi ini perempuan. Mereka malu punya anak perempuan. Mereka bangga kalau punya laki-laki. Padahal yang paling mulia bukan laki perempuannya, tapi ketakwaannya pada Allah. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Nah, adik-adik, para santri yang kakak cintai, malam itu Muhammad sedang terduduk membaca kalimat-kalimat yang mulia memuji Allah Ta'ala.
hatinya yang susah itu dia obati dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disangka dinyana. Lelaki gagah ini dikejutkan dengan datangnya seorang tamu yang